Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam tutorial seleksi nasional peserta didik baru Madrasah Harian Negeri Unggulan ya, atau Man Insan Cendekia, Man Program Keagamaan dan MA Kejuruan Negeri tahun pelajaran 2021-2022. Oke, pertama-tama untuk alamatnya ada di halaman imadrasah.kemenag.go.id SNPDP 2021. Kemudian di sini ada tampil halaman web. Di sini ada petunjuk teknis, dari mulai petunjuk teknis. Nah, di sini kita bisa baca-baca dulu penjelasan mengenai petunjuk teknisnya ya. Di sini ada peraturan-peraturannya. Kemudian di sini ada sebaran madrasah. Sebaran madrasah ini misalnya kita mau lihat Man Insan Cendekia, misalkan seperti itu, kita masuk klik Man Insan Cendekia. Nah, kita bisa lihat detail madrasahnya dan lain-lain ya. Misalkan di sini kita lihat Man Insan Cendekia Serpong yang ada di ini. Nah, ini Man Insan Cendekia Serpong. Kita bisa lihat detail madrasahnya, kita bisa melihat kondisi sarplasnya, sarplas dari Man Insan Cendekia Serpong. Kemudian kita bisa lihat kondisi bangunan, kegiatan siswa dan lain-lain ya, dan prestasinya juga seperti itu. Ini kegiatan siswa dari Man IC Serpong. Oke, selanjutnya kita kembali ke web SNPDB. Di sini kita bisa melihat pengumuman. Pengumuman ini nanti setiap pengumuman akan tampil di sini ya. Untuk pengumuman publik di sini kita bisa mendownload template surat rekomendasi seperti itu. Di sini ada fax. Fax itu sekitar apa sih jika ada pertanyaan nanti bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Jika ada kesulitan ya, kita bisa melihat di faxnya ini. Kemudian jika ada ingin konsultasi atau mendapatkan informasi lebih lengkap, bisa menghubungi madrasah masing-masing di sini. Ini nomor-nomornya ada. Ini untuk Man IC, Man PK dan MAKN. Oke, selanjutnya ini tahapannya. Yang pertama buat akun dulu, yang kedua memilih jalur pendaftaran, yang ketiga memilih madrasah tujuan, keempat mengunggah berkas persyaratan, kelima memilih lokasi tes, dan yang terakhir adalah mencetak bukti pendaftaran. Selanjutnya, untuk melakukan pendaftaran pembuatan akun, kita bisa masuk lewat menu ini di atas, atau kita masuk lewat ini ya. Misalnya kita mau mendaftar ke Man Insan Cendekia atau Man Program Keagamaan atau ke MA Kejuruan Negeri. Kita contohkan kita akan mendaftar ke Man Insan Cendekia. Di sini kita klik. Selanjutnya kita akan dialihkan ke halaman seperti ini. Pertama-tama kita bisa melihat petunjuk pendaftaran terlebih dahulu. Di sini kita bisa baca-baca terlebih dahulu apa sih petunjuknya seperti apa. Kemudian kita bisa daftar atau buat akun di sini. Kemudian bisa login jika sudah membuat akun. Kemudian ada jalur pendaftaran. Di sini adalah jalur pendaftaran yang tersedia untuk SNPDB Man IC ya. Ini ada dua jalur pendaftaran. Yang pertama ada jalur tes dan yang kedua ada jalur prestasi. Kemudian di sini ada persyaratan SNPDB. Apa saja sih yang harus kita persiapkan? Nah, di sini ada persyaratan madrasah atau sekolah asal. Misalkan adik-adik dari MTS atau dari SMP, di sini MTS-nya itu wajib atau SMP-nya itu wajib mempunyai NPSN. Kemudian sudah terdaftar di EMIS bagi madrasah dan Dapodik bagi sekolah ya. Kemudian di sini mempunyai sertifikat akreditasi dari BAN SM atau surat izin operasional madrasah atau sekolah. Ini bisa ditanyakan ke madrasah atau sekolah asalnya seperti itu. Di sini ada persyaratan siswa pendaftar. Di sini adik-adik ada jalur tes dan jalur prestasi. Ya, persyaratannya terdaftar sebagai peserta didik kelas 9 MTS atau SMP pada tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini untuk jalur tes dan jalur prestasi wajib terdaftar sebagai peserta didik ya. Jadi kalau misalkan tidak terdaftar sebagai peserta didik kelas 9 MTS atau SMP pada tahun sebelumnya itu tidak bisa. Kemudian berusia maksimal 17 tahun. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik itu lebih dari 17 tahun pada 1 Juli 2021 itu tidak bisa mendaftar ya, karena batasannya adalah 17 tahun. Nah, misalkan adik-adik seperti yang pending sekolahnya, kemudian usianya sudah melewati batas, itu tidak bisa mendaftar. Kemudian yang ketiga ini mendapatkan rekomendasi sebagai siswa terbaik dari kepala madrasah. Nah, di sini surat rekomendasi ini wajib ya, jadi nanti bisa dimintakan ke madrasah atau sekolah asal untuk dibuatkan surat rekomendasi. Nah, ketentuannya surat rekomendasi ini hanya dikeluarkan sekali. Jadi di sana di surat rekomendasi itu tertampil nama-nama siapa saja yang akan ikut SNPDB. Untuk contoh surat rekomendasi bisa di-download di pengumuman ini. Nah, kita bisa download template-nya di sini ya. Jadi download template-nya nanti bisa diisi oleh madrasah masing-masing atau sekolah masing-masing. Maka kemudian untuk jalur prestasi di sini harus mendapatkan surat keterangan atau rekomendasi dari kepala madrasah atau sekolah asal sebagai siswa berprestasi tingkat nasional. Di sini biasanya dibuktikan dengan sertifikat ya. Misalkan juara KSM nasional, itu sertifikat juara satunya bisa diupload nanti. Ini akan menambah kuota 10% untuk jalur prestasi. Jadi tanpa melewati tes seperti itu.
Kemudian yang kelima, memiliki NISN yang terdaftar pada MNIS bagi MTS atau Dapodik bagi SMP. Nah, ini pasti NISN pasti sudah tahu semua ya, biasanya ada di rapot seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah mengunggah upload berkas persyaratan. Di sini ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm, 3 cm kali 4 cm, maksimal 300 KB. Kemudian yang kedua adalah fotokopi rapot yang telah dilegalisir. Ini jika fotokopi silakan dilegalisir, namun jika scanan asli tidak perlu dilegalisir ya, seperti itu. Karena ini diupload, nanti mungkin ketika diterima adik-adik nanti akan diminta menyerahkan berkas-berkasnya. Tapi kalau misalkan sekarang karena pendaftarannya online, itu adik-adik cukup mengupload berkas-berkas tersebut seperti itu. Kemudian yang ketiga, fotokopi akte kelahiran. Nah, ini akte kelahiran pasti sudah tahu semua ya, jadi tidak perlu dijelaskan. Kemudian yang keempat, fotokopi kartu keluarga sejahtera atau program keluarga harapan PKH atau kartu Indonesia Pintar KIP. Ini bagi pendaftar ya, bagi adik-adik yang mau mengajukan beasiswa pendidikan. Jadi nanti akan mendapatkan beasiswa pendidikan di madrasah aliyah unggulan ini jika diterima nantinya. Nanti cukup diupload aja kartunya, nanti bisa mendapatkannya. Tapi ini opsional, tidak, kalau misalkan adik-adik tidak memiliki tidak perlu diupload. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan akun terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat akunnya? Selanjutnya kita akan membuat akun.